Ada orang makanya itu gerutak nih siapa saja yang punya prasangka maka dia Allah Ta'ala Maha Pengampun, lalu sengaja buat dosa dan melambatkan dirinya taubat, ini adalah kejahilan, ini adalah kebodohan, ini prasangka kosong sana. Aku maka dawa maraja dapur Allah Ta'ala, lalu napa si sopungi dosa berlambat-lambat taubat kepada Allah, ini adalah kejahilan hasanah. Maka Allah buka jalan, dia nak cek di lalan, mega lalan ni burang ipung Allah Ta'ala untuk lisaki supaya magati di geteng yang rakam masih ipung Allah Ta'ala, magati di lolongan dan ipung Allah Ta'ala, agar dosa kita ini mafacin na pacakari ipung Allah Ta'ala nasabak na dapat pengemana dosa ipung Allah Ta'ala. Pertama, melazimkan solat berjamaah, melazimkan solat berjamaah, dan jangan dianggap remeh, mesti disio ya letak, disio aletak jamalai, biasanya disio aletak dia tinggi lepas. Walaupun pengulut Imam Syafi'i rahimahullah bahwa beliau mengatakan salat berjamaah ini adalah sunnah muakkadah, tetapi pendapat yang lebih terpilih adalah salat berjamaah ini fardu kifayah. Maka dengan dianggap meringan ia sampai berjamaah nasabah salah satu amalan yang dapat cepat dosa kita dimaafkan oleh Allah dan dosa-dosa kita ini dibersihkan oleh Allah adalah melazimkan sholat berjamaah. Ya ala biasanya mapuji di sempajak berjamaah, jangan menganggap remeh dan jangan melambat-lambatnya. Aja gara-gara jamaah ditunda si berjamaah. Aja gara-gara fasa desi telok mak berjamaah, aja gara-gara pak botingan desi telok mak berjamaah. Jangan karena kehidupan dunia kita ini menghalangi solat berjamaah kita, maka mesti ditanam dan difaciru dalam hati tak kecintaan terhadap solat berjamaah. Famuluta Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar labbaik ya Rasulullah, Abu Dzar iya suruna Allah Ta'ala, kaifa anta idha kanat, Abu Dzar magi kira-kira tang mamu benengan karo keadaan la yusalluna fil jamaah, dena sempajak berjamaah wa yuakhiruna salati an awqatiha, napa soro-soro waktu sempajangi. Maka menurut kira-kira tak ngatakan keadaan apa kurang, lalu keadaan itu sudah tidak dianggap kesalahan lagi. Batuan dan anggap maringo memang ini maka ditanya kesalahannya. Yang penting masa pejamuki, masa pejam loro pertama asarai. Maka yang penting masa pejamuki, masa pejam asarai loro cepat pelak kesel. Masa pejam isai tangga bani fatih sebelum saya hidup ni. Masa pejam subuh yo melempor pelak kesel ini panas pejam subuh. Bagaimana menurutmu wahai Abu Dzar? Maka menurut tangata wahai Abu Dzar, kau apa perkadang ini sudah membudaya. Batuannya dia minta sahani tahu ya. Menunda-nunda ke masjid dengan alasan yang tidak masuk akal. Sehatmu hanya karena pasana lalu dia selalu kumat berjamaah. Hanya karena apa ngali bawa nasapa dia selalu kumat berjamaah. Hanya karena pak botingan urusu dia selalu kumat masjid. Nak kelelon lokasi desi. Maka menurut Abu Dzar, lima ta'muruni ya Rasulullah, apa perintah tak betul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sallu salatan li waqtiha bil jamaah, jaga salat di awal waktu dengan berjamaah. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت
wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Sebagai bentuk doa kita, doa dari Allah Ta'ala untuk teman-teman kita, saudara kita almarhum Haji Andi Muhammad Rashid, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga surah Al-Fatihah nafalatu ifung Allah Ta'ala di nyawa malakina almarhum Haji Andi Muhammad Rashid, sehingga waktu kue ibarat ifung Allah Ta'ala ibari ifung Allah Ta'ala yada pengembang isina dosa ifung Allah Ta'ala ipasutu pengembang isina apalana ala hadihin niyah wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kerja yang ada apa ibu? Oh ibu, ibu, ya nama bicara ibu. Ibu yang di dalam rumah di, ya nama bicara ibu. Kali ini dah lah, pura cuma tu acara ya, acara main apa kimah pasti dalam, insyaallah. Teman-teman bikin jemaah takziah. Saya ingin mengulang, di mana perkara yang paling pokok patuana anu sangat penting perlu yang karesongi dan niat siladeki mesti sampai jadi itu fikku gay carana nak dampung kipung Allah Ta'ala fikku gay carana supaya dosa kita itu sempurna dimaafkan oleh Allah sebelum kita meninggal dunia. Dan ini harus benar-benar ditarget, benar-benar dicari, benar-benar kita capek di dalamnya. Nah sahabat dena cede akan Allah Ta'ala seolah-olah pengampunan Allah ini bukan perkara yang berharga, seolah-olah pengampunan Allah ini adalah perkara biasa-biasa saja, sehingga dia agak leluh. Kadang-kadang kita ini seolah-olah memperlihatkan bahwa dina perlu ada pengampunan Allah Ta'ala, padahal pengampunan Allah ini sangat besar, sangat besar, dan menjadi rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa dampung ifung Allah Ta'ala sebelum kita meninggal dunia. Karena bahaya sekali, bahaya lagi ya kongka dosa tak ni dia nak dampung ifung Allah Ta'ala, bahaya lagi. Kongka cek di dosa tak nak rekengan ifung Allah Ta'ala ini dia nak haji tak tu dia nak dampung Allah, jangan dah sampai jatuh. Maka untuk itulah perlu kita ini mengejar nasabah perintah perlu Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera, cepat, kejar akan pengampunan Allah. Maghfirah Allah. Ada segi maghfirah, yaitu tersembunyinya aib dan kekurangan kita, dimaafkannya dosa kita, disempurnakannya pahala kita. Ada segi maghfirah. Lalu dilalui, dimaafkannya dosa kita, disembunyikannya aib kekurangan kita, dia apakah sirik ifung Allah Ta'ala lalu disempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Dan ini kita harus kejar bagaimana supaya Allah maafkan kita, Allah karuniakan maghfirahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika indallahi fawzan 'azima. Nanti dimasukkan surga orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Kenapa mereka masuk surga? Bukan karena tidak ada dosa-dosanya, tetapi liyukaffir anhum sayyi'atihim, tetapi dosa dan kesalahan mereka dimaafkan oleh Allah. Makin tabar dalam surga, apakah dia kagak dosana? Engkau dosana, bahkan mereka dosana, tetapi dimaafkan oleh Allah.
dia dampungi dosa anak pamate. Wadalika indallahi fawzan azim. Dan nariko nak dampungi dosa tak kepada Allah Ta'ala itu bukan perkara yang kecil. Ini adalah perkara yang besar. Masuli sesena dengan Allah Ta'ala pun nak dampungi dosa. Betul-betul menjadi nikmat yang besar, rahmat yang besar di sisi Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Benengnya tanya apa kalau boleh di Allah Ta'ala. Seandainya bukan karunia, tanya karunia boleh di Allah Ta'ala. Wa rahmatuhu, ternyata masih boleh di Allah Ta'ala. Lakuntum minal khasirin. Pasti rugi mana nih? Rugi mana nih? Benengnya tanya apa masih, tanya apa kalau boleh di Allah Ta'ala. Dan ampunan Allah itu adalah rahmat Allah. Ampunan Allah adalah lebih boleh di Allah Ta'ala. Yang harus kita kejar, yang semestinya mesti berlomba-lomba kita. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu mestinya setiap orang itu berlomba, berkompetisi untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, ya ibadi, ya ibadi, innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Ataku ufaham madice ngasawan ni ko pigaw dosa. Asawan ni ko pigaw dosa. Siang malam berlalu itu dengan penuh dosa dan kesalahan, dan Allah tahu itu. Karena Allah tahu keadaan kita ini siang buat dosa, malam buat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Wa ana aghfir lakum jami'an. Tetapi saya ini Tuhanmu, penciptamu yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, lalu mohon ampunlah kepadaku. Lisu kumai, tobat kumai, ganti ki, jadi lambat-lambat. Cuma lele-lele ganti ki mai. Aghfir lakum jami'a, aku ampuni dosa kalian semuanya. Bahkan di teks hadis yang lain, maka minka wala ubali. Apapun dosa yang ada pada kalian saya tidak peduli. Mau bagaimana pun dosa dia aku peduli. Ya aku ditimbang dosa dan dapat curin aku. Allah Subhanahu wa taala umumkan itu di depan para malaikat. Bahkan maktubun fawqal arsy. Taguki uki lopokor. Biasa na aras bahwa inna rahmati sabagat ghadabi. Majapunna acurina aku nasa Allah Ta'ala asenyawaku akamaseku itu maluapi dan yang malupufi daripada fakbeli. Magalih Allah Ta'ala. Allah punya sifat namanya sifat marah. Allah punya sifat mengazab. Tetapi ketika ditimbang antara facurina dengan Allah Ta'ala, adapun dengan Allah Ta'ala lalu sifat marahnya maluam masaka yang kamasina dengan Allah Ta'ala ketimbang rasa marahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita, fastaghfiruni, cepat-cepat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Narampe Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuba tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ufuk paha nareko lembaran hidupnya setiap orang itu dipenuhi dengan istighfar. Di farese tatonna mega rampe-rampe tobat na di Allah Ta'ala. Di farese itu datudanna mega rampe-rampe tobat na di Allah Ta'ala. Aman di farese liu-liuna mega to rampe-rampe tobat na di Allah Ta'ala. Marwai cilalenai asso wanni ele arwe mega rampe-rampe tobat na di Allah Ta'ala. Tuba pahai mengisi hidupnya itu dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan bagaimana supaya kita segera dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini buraki lalu Allah taala. Karena tidak boleh pasif. Ada orang makanya itu gerutak nih.
Siapa saja yang punya prasangka maka dia Allah Ta'ala Maha Pengampun, lalu sengaja buat dosa dan melambatkan dirinya taubat, ini adalah kejahilan, ini adalah kebodohan, ini prasangka kosong sana. Aku maka daw maraja dapo ngomong Allah Ta'ala, lalu napasi sopung dosa berlambat-lambat taubat kepada Allah, ini adalah kejahilan hasanah. Maka Allah buka jalan, dia nak cek di dalam, mega lalan dia burangnya pun Allah Ta'ala untuk lisaki supaya magati digeteng yang rakam masih pun Allah Ta'ala, magati di lolongan dan pun Allah Ta'ala agar dosa kita ini mafacin na pacakari pun Allah Ta'ala nasabak nada pengembangan dosa tak pun Allah Ta'ala. Pertama, melazimkan solat berjamaah, melazimkan solat berjamaah, dan jangan dianggap remeh, mesti disio ya letak, disio aletak dia malai, biasanya disio aletak dia tinggi lepas. Walaupun pengulut Imam Syafi'i rahimahullah bahwa beliau mengatakan salat berjamaah ini adalah sunnah muakkadah, tetapi pendapat yang lebih terpilih adalah salat berjamaah ini fardu kifayah. Maka dengan dianggap meringan ia sampai berjamaah nasabah salah satu amalan yang dapat cepat dosa kita dimaafkan oleh Allah dan dosa-dosa kita ini dibersihkan oleh Allah adalah melazimkan sholat berjamaah. Jale biasanya mapuji di sempajak berjamaah, jangan menganggap remeh dan jangan melambat-lambatkan. Aja negara-negara jamaah ditunda si berjamaah. Aja negara-negara fasa desi telok mak berjamaah. Aja negara-negara pak botingan desi telok mak berjamaah. Jangan karena kehidupan dunia kita ini menghalangi solat berjamaah kita, maka mesti ditanam dan difaciru dalam hati tak kecintaan terhadap solat berjamaah. Fanguluta Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar labbaik ya Rasulullah. Abu Dzar, iya suruna Allah Ta'ala, kaifa anta idha kanat. Abu Dzar magi kira-kira tang mamu benengan karo keadaan la yusalluna fil jamaah, dena sempajak berjamaah, wa yuakhiruna salati an awqatiha, napa soro-soro waktu sempajangi. Maka menurut kira-kira tang ataku keadaan apa kurang, lalu keadaan itu sudah tidak dianggap kesalahan lagi. Batuan dan anggap maringo memang dia maka ditanya kesalahannya. Yang penting masa pejamuki. Masa pejam loro lompat nama asarai. Maka yang penting masa pejamuki. Masa pejam asarai lompat cepat pelak keso. Masa pejam ngisai tangga banding fatite sebelum si doni. Masa pejam suhu yo bempong pelak keso ini panas pejam suhu. Bagaimana menurutmu wahai Abu Dzar? Maka menurut tangata wahai Abu Dzar, kau apa perkadang ini sudah membudaya. Batuannya dia minta sahani tahu ya. Menunda-nunda ke masjid dengan alasan yang tidak masuk akal. Sehatmu hanya karena pasan lalu dia senang lupa berjamaah. Hanya karena apa ngali bawa nasapa dia senang berjamaah. Hanya karena pak botingan na urusu dia senang lupa masjid. Nak kelelon lokasi desi. Maka menurut Abu Dzar, lima ta'muruni ya Rasulullah. Aku perintah tak utir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sallu salatan li waqtiha bil jamaah. Jaga salat di awal waktu dengan berjamaah. Tetap engkau salat 5 waktu di awal waktu dengan berjamaah. Kenapa? Amalan ini bukan amalan kecil. Kalau kita istiqomah menenungang, jagai, betul-betul mencintai sholat berjamaah, pada mewarwani pada makundrai dalam kehidupan kita sekarang. Maka dari orang ini disuruh berjamaah ini makundrai ya, mengelok reko pun boleh. Kehidupan kita sekarang ini, perempuan juga dituntut untuk datang sholat berjamaah. Pada sebab sedangkan lo di pasai, nah dia tak geli. Loka keneng matu marisan, loka keneng matu nongkrong pada nongkrong re. Di pasai dia tak loka keneng dia pak bukti ngi, loka keneng dia ruang-ruang ngi.
Kau masih ke jangan mulai masih ke Pak Magalong kau kini bola tak masam paja. Beda orang yang betul-betul terjaga, betul-betul dimentekan lokai. Karena memang dia mengurang diri di mana di rumah, fokus di rumah, mendidik anak di rumah, maka tentu sholatnya lebih baik di rumah. Tetapi aku masuknya disuruh lemak balancap lagi disuruh lemak udah tak melitole. Apa dan calokin masih ke? Maka tetap menjaga sholat berjamaah. Menjaga sholat berjamaah. Amalan ini amalan yang besar. Amalan ini amalan yang besar. Nagatang ada pengaruh Allah Ta'ala. Man tawadda fa ahsanal wudu'a nani gini masjid ne natar magallo bate na masjid ne thumma ata ila al masjid napalok ka di masjid na dega ga nakatai kecuali untuk papole bawa sampaja berjamaah na sabab pujinya di berjamaah rasa cintanya kepada salat berjamaahnya yang mendorong dia meninggalkan rumahnya maka lam yaqutu tuwatan illa rafa'allahu biha darajah dina kaya jena kecuali akati derajat dari Allah Dina kajena sengadina difak peruntungan itu sana di fungan latar. Kalau lorong itu sana di fungan latar, semakin banyak langkah-langkah kakinya, maka semakin banyak dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pernah fi ahdi Rasulullah, fi ahdi sahabat, fi asri sahabat, kanat fi sahabat. Adapun para sahabat dulu ini seperti ini, karena ada sahabat yang tinggal dekat masjid di Masjid Nabawi. Maka untuk mendapatkan keberkahan ini sengaja memendek-mendekkan langkahnya. Macene-cene dono-dono pertama di masjid untuk mendapatkan keberkahan langkah ke masjid. Karena sebab kajian ini ada dampak dosa Allah Ta'ala. Bahkan hatta dakhala al-masjid sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al-masjid yakut taman ini masjid. Papuon ini sepajat tahiyatul masjid. Nape tama di masjid dan lo doangan di fumala di malaikat. Angka malaikat khusus memang makkubawan di masjid Makkah aja. Dan akan menemani orang-orang berjamaah dan mengenal semua wajah-wajah orang berjamaah. Yang ketemu tinulumul ke masjid maka dia akan dikenal oleh malaikat. Namanya akan disebut oleh malaikat dan dia akan sering bersentuhan dengan malaikat. Maka orang-orang yang sering datang ke masjid ini bukan cuma mendapat maghfirah, cuma mendapat keberkahan hidup juga. Mak barakah ya tuh doa malaikat secara khusus. Allahumma ghfir lahum ifu ngandam pengengi dosa atau makbir jamaah. Allahumma arhamhum ifu amasai curinai to makbir jamaah. Dan doa ini berulang-ulang. Dia cica dan doanya malaikat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedatangan kita ke masjid itu didoakan oleh malaikat, maka dosa kita pun dimaafkan oleh Allah. Efuang ada pengen itu lo kena berjamaah. Efuang curi naik ke situ lo kena berjamaah. Hatta dakhala al-masjid, fa idza dakhalat al-masjid kanat as-salatu ma kanat as-salatu tahbisuhu. Nah iya rokok taman di masjid lolongannya apalam mak teru-teru pada kemasam pajang mak teru-teru mau tidak tundangi bawah mau leu-leu bawah dari tajam waktu pada mui apalanna dari kemasam pajang mak teru-teru selama dalam masjid itu dapat diri pada narufa tahu itu nabatal jennah. Maka sholat berjamaah harus dibiasakan mesti disioleh tak ada dikimak betul-betul. Nah sebab kotong-kotongi bercita-cita maka dipimpin cara nak dapat pengalatan apa mati mesti kita kejar ini satu. Dan jangan melambat-lambatkan. Yang kedua adalah birrul walidaini. Birrul walidaini. Ye amala ede na kabasa lupuy. Yang itu berbakti kepada kedua orang tua. Mapide cekilo ke itu matuata. Tanya amala mabicuye. Nah sebab mereka makhluk yang apa bali bahali di tempat Tuhan. Varia ada di tempat Tuhan, maka serah ada di tempat Tuhan. Bahkan angka anak madari pendiri tempat Tuhan. Nah sempuk tempat Tuhan, nah tendak tempat Tuhan. Melaknat orang tuanya, nelek-kelek tempat Tuhan. Berbicara kasar bahkan wijai, nah kadang-kadang di tempat Tuhan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mensifati sifat pengampunannya ini. Bahwa ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung
tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan wasuhtullah, adapun kemarahan Allah fi suhtil walidain adalah tergantung kepada kemarahan orang tua. Kuna galiki itu mata tak itu ya, mafat dia kini teman tua. Itu ide nak ada ecing itu. Dia nak ada ecing. Agi dah leja fulumanu. Dia kan patu barakai. Kenapa istilah durhaka sama orang tua itu biasa hukuk? Apa sana? Hukuk. Sedangkan nareko anak napi jaji, nareko apa sana ko anak napi jaji seminggu napi kiri kabembe apa sana? Bahasa undina. Bahasa syariatnya apa? Aqiqah. Aqiqah. Qaf. Akikah sama akar katanya itu, akikah dengan hukuk. Akikah dengan hukuk berasal dari kata akqah. Sama. Cuma kalau untuk anak lolo, akikah artinya difatui, agaknya difatui ada orang kangenna. Ya difatui, ya difakulawi, difatui ada orang kangen. Jangan sampai macam ada raki matu, maka itu dibiasakan dengan amal-amal sunnah. Potong kambing, kambing itu disedekahkan. Rambut dicukur, lalu ditimbang dengan emas, lalu emas itu disedekahkan atau seharga dengan emas disedekahkan. Ditahrik, ambil kurma, lalu dikasih makan, agar sifat-sifat yang baik melekat pada dirinya. Dan nilai-nilai pendidikan yang lain yang ada dalam akikah. Agar akikah itu difattu memang nih sejak dini, sejak kecil ada orang kangen lalu di fungan latala, nenek ada orang kangen lalu di tomat. Itu maksudnya akikah. Akar kata yang sama juga digunakan untuk hukukul walidain. Hukukul walidain. Agarna kalau fattutoi, ya biasanya madoraka di tomat fattutoi sana. Agarna fattu barakae. Fattu ya dampangna fungan latala. Fatutui dia cengeng. Fatui tadi rasa sayang antara orang tua dengan anak itu dari telah hukukul walidain. Maka kalau melokin lolongan dan pernah mengatakan pasti sompung gati ruatit tak si bawatin atau matuata dengan bersifat ihsan. Maka kalau kongka anak tu dia nak puji maka isamana lolongan atau matuana. Maka kasih tu kongka anak mama semasa di matuana melangkahkan kaki sengaja dia tinggalkan rumahnya. Dia gagak lain. Nasalay bola na si mata-mata lo walo kena naceleng teman-teman sambil bawa hadiah. Sambil bawa hadiah. Ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada suami kita bahwa hak orang tua ini besar. Maka tolong bantu saya berbakti kepada orang tua. Hendiku bantu tak kasih untuk pakar raja pakar lebih teman-teman. Edaiku bantu toka kasih pakar raja pakar lebih teman-teman. Nah sebab mega anak madoraka. Mega anak madoraka. Maka seseorang yang melangkahkan kaki, dia nasalay bola anak nakaje ya. Apakah bola kasih mentiranya indon? Ataukah dia beli buah-buahan? Ataukah beli kerupuk, beli biskuit, beli apa saja kesukaan orang tua? Namun masih impukat kita mata. Melangkahkan kaki sengaja untuk datang berziarah, berlembut-lembut di depan orang tua, berlembut-lembut di depan orang tua. Maka seti depan letu di bola anak capu di dosa. Depan letu di bola anak. Depan letu dia tamat di bola anak teman-teman tak capu di dosa tak capu ni. Nampu sumar pengalatala sakir renun na pengalatala mite se de anak nasalay bola anak untuk lo kecilnya teman-teman. Apalagi masuk di rumah dengan ucapan salam, mengecilkan suara, berlembut-lembut dengan orang tu capu-capu dampungan amat dampungan. Allah doang nak lima. Malik kan odong-odong odong-odong. Kau tidak dia doang. Maafkan kekurangan orang tua. Maafkan kekurangan orang tua. Ia makuk keadaan kita dengan orang tua coba pikir. Allah malah dek madoraka di teman-teman. Maka kau tong-tongi di lalu maka dipekocarna dapat Allah Taala kejar itu dengan memuliakan orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Muliakan orang tua, hormat orang tua. Dia itu namanya letuk mati. Lalu doakan orang tua yang sudah terbaring dalam kubur. Sedekah, infakkan harta. Apalagi kalau harta itu memang pemberian orang tua. Orang tua yang sudah terbaring dalam kubur, infakkan hartanya. Bawa ke masjid, bawa ke pesantren, bawa kepada fakir miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, amalan yang harus kita kejar
Amalan yang harus kita kejar adalah mendekatkan diri kita ini kepada Al-Quran. Mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ia umat selain maka cuma beri dikurangi, abelai. Tidak ada umat imam ajaran maka umat selain ada dikurangi. Tidak berminat, seolah-olah Al-Quran itu bukan hiburan. Mafakke nasadin dari kurang melodi ramping, apalagi lo tengah-tengah kurangnya membaca-baca kurangnya. Mafakke, kenapa hatinya tidak terpaut dengan Al-Quran? Dia tidak paham bahwasanya Al-Quran ini mendatangkan pertolongan. Ya kok taman ini kubur taman ini kubur, mede ini keluarga, tak mede ini bayi neta, mede ini laki, tak mede mana ini tahu cila leta ini dikubur. Pertolongan pertama adalah Al-Quran. Pertolongan pertama adalah Al-Quran. Al-Quran akan datang bagi orang-orang selalu membaca Al-Quran, maka syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Al-Quran akan memberikan syafaat sampai Allah ampuni dosanya. Mak darari materi Quran dampuni dosa nafang, dampuni dosa nafang. Allahumma ghfir, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir. Dampuni dosa nafang situ mati dampuni. Dina fajar kurangi mak darari sampai ada keputusan, ya dosanya telah dimaafkan. Dia tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Sejak dia malam pertama di kubur sampai dia dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Maka harus dekat dengan Al-Quran. Maka di madodo baca Ustaz tasaka-saka, baca tasaka-sakai, baca tasaka-sakai. Setiap kita harus punya hubungan dengan Al-Quran. Lalu anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran. Nasabah alena baca ini nak dapat apa? Alena baca dan apalagi kenapa Al-Qurannya Allah. Apalagi kalau anak kita didik menjadi ustaz, menjadi pengajar-pengajar Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran, maka nanti kita ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pembaca Al-Quran, nanti di hari kemudian itu dikatakan nanti kepada orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran ini, orang yang punya hubungan dengan Al-Quran, Iqra, baca, wartaqi, naik, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka, nasabak makuk kedudukanmu fi akhiri ayat taqra'uha, pada ayat terakhir yang engkau baca sebelum mati. Naik terus dia pernah baca mendek derajatnya sampai ayat terakhir yang kita baca. Dan setiap hurufnya itu akan mengimbangi kesalahan kita. Di watak kaleta engka dua magampal lado madosa. Di watak kaleta lila dan niat mata. Mata ini tidak pernah kenyang dengan dua perkara. Pertama, mata tidak pernah kenyang dengan tidur. Mata tidak pernah kenyang dengan rumah tadi nak kena masuk tu matindro tu. Pangkam masuk matindro ele jolo pak kamu dia ngapa ni matindro kita boleh cakap rudukin. Mata tidak pernah kenyang tidur. Dan orang-orang yang sudah terbiasa tidur pagi ini macilaka. Dega macilaka. Dia tak sedih lihat macilaka tu. Naringi sifat-sifat majago ngalatale itu terus matindro ele itu. Dega dia sedih lihat tu makutu, makalasi. Dia itu bisa itu. Maka jangan tidur pagi. Dan kami santri-santri kami itu tidak sediakan tidur pagi. Nanti mereka tidak pernah kenyang itu mata itu dengan tidur itu. Maka itu tidur sunnah, tidur yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur yang sedikit kalau diberkahi oleh Allah itu mengalahkan 8 jam. Tidur yang sedikit itu. Ya kalau dia nak berangkat tindro biasa dia pasti sombong tu mati tindro itu mati tentang aso sih arwah mati tindro sih wan dia mati tindro sih apa sih sombong tindro mau makanya ceramah mati tindro tu. Maka tidak pernah kenyang itu. Dan yang kedua, mata tidak pernah kenyang melihat. Apalagi di ironi itu mata dia nama soto mata di tangga aja kalau sih itu mitina di tangga sih mitina pun magagro po panah masuk. Di tangan si popan ya magon pa kalongan na popan di na kena masoy di fubere di ke bagro ko dobine ko bila di fubere silo bagro ko talu bila di na kena masoy rumah kita ya di na kena masoy. Maka Allah perintahkan kita menundukkan di na kena masoy rumah kita, di na kena masoy. Yang kedua yang mudah berdosa itu lisan. Iya nilai
Dia nak cok gampang mau dosa ni lagi. Di antara anggota tubuh yang Allah kasih kita ye dua ya, mata na lila. Ini lila atak mak capedo mau ruang apa kau tu? Ati mak bicara. Sembara dirampi. Mau pakai kasak nama kuda dirampi tu. Sembara dirampi. Akhirnya kita pun menggibah. Akhirnya kita pun menghina, menghardik, mengkecilkan. Narampi Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in min syarri ay yahqira akhahu muslim. Cukup ni jangan tak cek kita nareko na sana tunai pada anda rufa tahu. Yang kuyur ni lah anak kelek ni pada anda rufa tahu. Cukup ni dosa. Jangan tambah. Masa kesangka ni jangan kita pun puji temelek kelek pada anda rufa tahu. Lidah suka menghina, menggunjing, apa pokok. Tidak terasa ya? Dan semua dosa-dosa ini bisa dihapus dengan banyak membaca Al-Quran. Setiap hurufnya 10 kali lipat ganda. Sehingga kalau kita baca surah Yasin, baca suratul Mulk, baca suratul Sajadah, baca suratul Baqarah. Ya, silakan. Baca suratul Mulk, baca suratul Sajadah, baca surah-surah yang lain, baca Al-Ikhlas, baca Al-Kafirun, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Ayatul Kursi. Atau kalau tidak khatamkan ulangi lagi, ulangi lagi, kita mersi ulangi sih. Maka dia makan lo baca Ustaz, baca dia makan lo. Allah Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Yang penting ada keki dikurangi. Karena Al-Quran akan menolong kita. Al-Quran akan menjadi penyebab Allah maafkan dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa kita. Nah sebab itu dilalui. Emang aku kedegagan lalui ya Allah. Merasa aman. Nak kedek. Penuh tu dosa tak ni. Penuh tu. Dengan lalui maka dia nak dampung. Kita bukan lah tahan nak terima. Kita bukan lah tahan. Dengan lalui. Tidak memperlihatkan diri kita ke poloka. Tidak dampung. Kasih. Apa dia tu masam baca? Maka dia lo kan ada apa Allah Taala apa makutuk lo di sini. Lo kina ada apa Allah Taala baru tidak ada hubungan kita dengan Al-Quran. Lo kina ada apa Allah Taala majasi bagi kita apa? La haula wala quwata illa billah. Maka amalan ini amalan yang umum. Ya, sengaja kita ceritakan amalan ini karena umum. Karena mustaswa dipigau ye. Umum. Makun rewa ditoroani wa ditoto kampung wa ditoto dina kana sikolo di trafiko. Umum amalan ini. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pun mendapat ampunan Allah. Bese itu kamu masih lupa pacurin nara Allah Ta'ala. Kau tak pernah ada pengemani dosa tak punya wahi. Dia nak hubungan ni jatah Allah Ta'ala ke dia ada dosa tak Allah Ta'ala. Dia nak rikingan dosa tak Allah Ta'ala. Lalu kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza huwa fadlullah. Ini adalah karunia dari Allah wa rahmatun minallah, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal, dan ini diberikan kepada siapa saja yang mau bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita doakan saudara kita yang meninggal di usia kurang lebih 50 tahun, almarhum Haji Andi Muhammad Rashid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kuburnya, Allah terima semua kebaikannya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan setiap keluarganya mendapat taufik hidayah dari Allah, dan semua keluarganya, istri, anak-anaknya, dan keluarga besarnya semuanya masuk surga insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا مباركا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا.
اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا يا أرحم الراحمين ارحمنا جميعا يا أرحم الراحمين ارحمنا جميعا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لوالدينا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأستاذاتنا وجيراننا وأولئنا وأمرائنا وكل أهل قريتنا ولجدنا ولجداتنا وإخواننا ولأزواجنا ولأولادنا وذريتنا خصوصا إلى أرواح الحاج عندي محمد راشد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk almarhum sama-sama kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan-kelebihannya. Sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutup kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.